Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, mata kuliah hari ini akan membahas tentang biodiversitas. Mungkin sudah sering ya, kita sudah pada tahu, jadi sedikit mengulas saja tentang biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Materi ini saya sadur dari materi yang disampaikan oleh Bapak Agus Suyanto. Pertama, mungkin kita bisa ingat kembali ya, bahwa makhluk hidup itu ada yang berinti sel dan tidak berinti sel, atau istilahnya prokariot dan eukariot. Di mana yang tidak berinti sel, ini contohnya ada bakteri dan sianobakteri. Kemudian eukariot, ini eukariot yang memiliki inti sel. Nah, ini ada mungkin yang kita kenal animalia, ini hewan, kemudian plantae, ini tumbuhan, fungi, jamur-jamuran, kemudian protista. Protista ini hewan yang bersel, yang memiliki inti sel tapi hanya bersel satu. Kan kalau eukariot ini bisa uniseluler dan multiseluler. Kalau prokariot kan hanya uniseluler atau bersel satu. Nah, sementara golongan eukariot ada yang fungi, plantae, animalia ini multiseluler, sementara protista ini uniseluler. Contohnya misalnya seperti protozoa, kalau di ternak ruminan itu kan bagian dari mikroba. Dia bukan bakteri, tapi dia termasuk protista. Ini berbagai contoh, misalnya spesies ayam ya, satu spesies tapi beraneka ragam jenisnya. Ini ada ayam kate, mungkin kalau kita lihat ya, ada ayam jago. Nah, ini berbeda padahal masih satu ayam. Ini hutan juga seperti itu, ada yang savana, sabana, dan ini memiliki keanekaragaman dan berbeda, misalnya tumbuhannya berbeda, kemudian kalau di savana bentuk topografinya berbeda, jenis tanaman, kemudian jenis sumber daya hayatinya juga akan berbeda tergantung dengan topografi yang ada. Ini pengertian biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup, baik itu pada tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme, di mana yang membedakan ini adalah materi genetiknya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Jadi misalnya seperti tadi saya contohkan di daerah gurun pasir, ekosistemnya tentunya akan memiliki sumber daya hayati yang berbeda, tanamannya, kemudian hewan yang bisa hidup berbeda dengan misalnya daerah tropis seperti di Indonesia yang banyak hutan, tanamannya beraneka ragam, hewannya juga beraneka ragam. Ini istilah keanekaragaman hayati diistilahkan dengan biodiversitas, sudah dipublikasikan sejak tahun 1980-an, kemudian digunakan secara luas pada tahun 1986, di mana mempertimbangkan 3 level organisasi biologis, yakni mulai dari genetik, spesies, komunitas, atau ekosistem. Jadi dari yang bawah dulu, isinya kok yang berbeda itu apa? Karena genetik. Mungkin kemarin kan kita sudah belajar genetik ya. Genetik itu bisa ditampak materi yang tidak tampak. Nah, yang tampak itu adalah berupa fenotip. Nah, ini genetik yang berbeda akan menghasilkan spesies yang berbeda, di mana spesies yang berbeda akan membentuk komunitas atau yang sering kita sebut dengan ekosistem. Ini tingkat keanekaragaman hayati dari genetik yang sama akan menghasilkan spesies yang sama, kemudian perbedaan spesies, ini misalnya ayam, kemudian kambing, itu kan sudah beda spesies ya, kemudian akan membentuk suatu ekosistem karena dengan keanekaragaman hayati yang berbeda hidup di suatu tempat.
Sekarang kita memasuki kategori mega biodiversity. Mega artinya besar ya. Nah, Indonesia ini terkenal dengan biodiversitasnya yang banyak. Negara biodiversitas setelah Brazil. Nah, karena banyaknya keanekaragaman hayati, sumber daya alamnya yang luar biasa. Nah, ini menurut sastra Praja ada mamalia yang ternak atau hewan-hewan yang menyusui ada 300 jenis, burung 7.500 jenis, reptil 2.000-an, tumbuhan berbiji, paku-pakuan lumut, kemudian alga, monera, luar biasa ya, baik dari yang hidup di laut ataupun hidup di darat. Nah, ini sangat tinggi keanekaragaman di Indonesia. Kemudian tumbuh-tumbuhannya ini banyak tipe Indomalaya. Nah, ini yang paling banyak. Kemudian tipe hewannya oriental atau Asia, ada Australo, Papua serta peralihannya. Jadi banyak yang hewan-hewan Asia, kemudian daerah Papua yang sudah mendekati dengan Australia. Ada beberapa hewan yang tumbuhan dan hewan langka, tapi ini tidak banyak ya, tergantung dari masing-masing daerah. Kemudian kayak hewan dan tumbuhan endemik. Nah, endemik itu dia hanya bisa hidup di daerah tertentu saja. Misalnya di Bengkulu itu terkenal dengan Rafflesia arnoldi ya. Itu tidak bisa tumbuh di berbagai tempat, hanya bisanya tumbuh di daerah Bengkulu. Dan Bengkulu itu kan banyak kabupaten ya. Dan itu cuma mungkin hanya bisa di endemik di kabupaten tertentu saja. Ini golongan hewan. Nah, ini yang mungkin ciri khas ya, komodo, kemudian burung maleo, cendrawasih, ini yang terkenal di Papua, badak Jawa, orang utan ini mungkin banyak akan kita temui di daerah Kalimantan. Masing-masing daerah memiliki ciri khas hewannya masing-masing. Tumbuhan, mungkin di daerah Sumatera banyak durian, kemudian salak, mungkin banyak tumbuh di daerah Jawa. Berbagai macam anggrek, bunga bangkai. Nah, bunga bangkai setahu saya itu ada tumbuh di daerah Bengkulu. Sekalian dengan yang menemukan waktu itu bupatinya atau gubernurnya Thomas Raffles. Di Bogor juga ada ini, dibawa ke Bogor, tapi yang antara bunga Rafflesia sama bunga bangkai. Kalau ternyata bunga bangkai itu bisa ditumbuhkan di Istana Bogor, tapi untuk bunga Rafflesia arnoldi tidak bisa, hanya bisa tumbuh endemik di daerah Bengkulu. Keanekaragaman hayati ini dimanfaatkan berbagai macam ya. Pertama, sumber pangan. Jadi untuk kebutuhan makanan, ini berbagai sumber karbohidrat tentunya banyak ya. Umbi-umbian, wah luar biasa kalau ditanya umbi-umbian di kita. Misalnya kalau di Magelang terkenalnya kan singkong ya, oleh-olehnya kan gedok ya dari singkong. Ubi ini juga banyak, ada ubi cilembu, ubi jalar, ubi ungu, gembili, dan yang lain-lain. Talas, sagu. Nah, ini sebagai sumber pokok karbohidrat. Diversifikasi sekarang mulai dipakai lagi. Jadi sekarang orang-orang gizi itu melakukan program yang namanya diversifikasi sumber karbohidrat, biar tidak bergantung saja pada beras. Beras juga sudah mulai dikembangkan, ada beras analog, kemudian dan berbagai yang lain ya. Dan diversifikasi untuk sumber karbohidrat ini mulai digalakkan kembali. Kemudian nih untuk sebagai sumber makanan ya, ini ada ya buah-buahan, sayur-sayuran, umbi, tanaman penyegar, tanaman rempah-rempah. Luar biasa biodiversitas yang ada di Indonesia. Nah, ini tadi sebagai sumber makanan ya, yang sudah biasa kita gunakan sebagai sumber karbohidrat. Ini ada sumber pangan potensial. Jadi pangan potensial itu
belum banyak dikonsumsi, belum banyak diproduksi, tapi ini bisa berpotensi. Nah, kalau misalnya oncom mungkin daerah Jawa Barat ya. Nah, jadi kedelai difermentasi, kemudian ada tempe, kecap, tape. Nah, ini ada laru, minuman khas daerah timur. Gatot, ini tidak makanan sumber utama, tapi dia sebagai makanan tambahan, dan ini tidak semuanya daerah memiliki seperti ini. Nah, ini produk-produk ini dibantu fermentasinya dengan menggunakan kapang, yeast, dan berbagai bakteri yang berfungsi untuk meningkatkan meningkatkan potensi dari bahan makanan tersebut. Nah, ini mungkin tahu ya, ada daun suji, ada kayu secang, kunir, gula aren. Nah, kalau daun suji ini bisa digunakan sebagai pewarna alami. Kayu secang juga ya, kayu secang kan warnanya ungu merah gitu ya. Ini bisa digunakan sebagai sumber pangan potensial. Yang kalau daun suji, secang, kunir, gula aren, merang padi, pandan, nah ini digunakan untuk ini yang namanya pewarna makanan, dan yang diambil adalah zat bioaktifnya. Jadi tanaman-tanaman misalnya banyak rempah-rempah ya, itu diambil zat bioaktifnya. Zat bioaktif itu sesuatu zat yang ada di dalam tanaman atau tumbuhan tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Kemudian untuk sandang dan papan, kalau daun rami ya, kayu rami, ini biasanya untuk ulat sutra, rami itu dipakai untuk penggunaan ulat sutra ya. Jadi banyak dimakan ulat sutra untuk dibuatkan sebagai pakaian ya, yang harganya mahal sekali. Ini ada kulit kayu, bulu-bulu burung, tulang-tulang binatang, ini bisa dipakai untuk aksesoris pakaian. Kemudian, nah ini ada 20 jenis tanaman untuk perawatan batik tulis. Misalnya, kalau sekarang, kalau terkenal ada tanaman lerak ya. Di Jawa, terutama di daerah Jogja ya, itu ada yang namanya lerak. Nah lerak sebagai sabun. Nah, itu bisa digunakan untuk bahan batik juga, bisa digunakan sebagai sabun juga, karena ini menghasilkan saponin, zat bioaktifnya namanya saponin. Saponin itu ciri khasnya memiliki busa. Nah, mungkin bisa disebutkan di rangkumannya tanaman-tanaman yang menghasilkan busa, yang mungkin pas waktu kita kecil main sabun-sabunan ya dari tanaman. Nah, ditambahkan di resumnya, sebutkan jenis tanaman yang menghasilkan busa yang kalian tahu. Nah, itu bisa berpotensi sebagai sabun atau istilahnya karena mengandung zat bioaktif namanya saponin. Ini untuk sandang papan tadi ya, ada kayu-kayuan, ini ada kayu jati, kayu nangka, berbagai macam kayu-kayuan lah ya yang ada di Indonesia. Ini di Pulau Alor ada yang namanya lontar dan gawang. Nah, ini bisa digunakan sebagai atap. Khas ya. Nah, obat-obatan dan sumber kosmetik ini dari tanaman-tanaman ya, biasanya rempah-rempahan yang diambil tadi zat bioaktifnya. Di Indonesia ada 940 jenis tanaman obat. Nah, hanya 120 yang masuk dalam materi Medika Indonesia. Nah, ini sebenarnya masih bisa berpotensi untuk dieksplor lagi. Jadi masih banyak tanaman-tanaman yang mungkin khas daerah tertentu bisa digunakan sebagai obat herbal. Nah, itu masih peluangnya masih banyak untuk bisa dieksplor lagi lebih lanjut. Nah, di Lombok ini ada 19 tanaman sebagai obat yang untuk misalnya kontrasepsi. Nah, mungkin sekarang tahun 2021 lebih dari 19 yang sudah ditemukan. Ini baru di Lombok, belum daerah-daerah yang lain ya. Misalnya Pulau Jawa beda dengan di Pulau Sumatera,
Pulau Sulawesi, nah apalagi di Papua ya, katanya biodiversitasnya lebih banyak dan memiliki khas dan khasiat luar biasa untuk digunakan sebagai obat dan kosmetik. Di Jawa ini minimal ada 77 jenis tanaman obat. Di Sumbawa ada 7 jenis. Ini untuk minyak. Digunakan untuk minyak urut ya. Ada akar salban, akar sawa, akar kesumang. Nah ini mungkin bahasa-bahasa lokal di daerah Sumbawa, namanya kayu tulang. Mungkin bisa dicari sama adik-adik. Mungkin nama lokalnya di Sumbawa misalnya kayu senggeta. Nah, ada di Jawa ada nggak ya gitu. Nah ini bisa digunakan juga karena mungkin spesiesnya kan sama. Tentu mungkin kandungannya akan tidak jauh berbeda. Nah, tapi kan kita tahu ya, kemarin kita sudah belajar genetik bahwa fenotip itu dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Tentu lingkungan akan berpengaruh. Misalnya ada kandungan senyawa bioaktif, misalnya saponin ya. Mungkin di daerah Sumbawa bisa tanaman itu saponinnya padahal satu spesies, saponinnya misal 30%. Mungkin di daerah Jawa lebih rendah ataupun bisa lebih tinggi kandungan saponinnya, tapi zat aktifnya sama. Kemudian di daerah Rejang Lebong di Bengkulu ya, Bengkulu ini banyak ya tanaman, kemudian berbagai biodiversitas. Ini dulu Bengkulu ini daerah buangan presiden kita Pak Soekarno, karena di sana diketahui daerah endemik malaria. Ya. Ternyata dari malaria ini biar dibuang, biar sakit tidak dibunuh gitu ya harapannya orang Belanda. Tapi banyak zat-zat hal-hal yang khas dari daerah Bengkulu ini yang bisa dieksplor. Nah, ini di sana sudah ada 71 jenis tanaman obat. Nah, ini karena endemik malaria tentunya kalau ada suatu penyakit Allah turunkan sekaligus dengan obatnya. Ternyata ada tanaman-tanaman yang khusus untuk mengobati malaria. Nah, ini ada 2 diantaranya, Brucea javanica, walaupun di daerah Bengkulu ya namanya Brucea javanica, dan Peronema canescens yang merupakan tanaman langka. Nah, ini coba apa nama lokalnya? Apa nama lokalnya di daerah Bengkulu? Mungkin dicari ya, dimasukkan di rangkuman. Kemudian di Jawa Barat. Jawa Barat ini kan senang namanya makan sayur-sayuran ya, itu kebiasaan orang Sunda. Jadi daun-daun itu semuanya dimakan. Jadi daun sebagai lalapan ya, dan ada jok ya. Jadi kalau orang Sunda itu semua daun dimakan kecuali daun jendela sama daun pintu. Nah, ternyata makanya orang Sunda itu kan kulitnya putih-putih gitu ya. Salah satu kebiasaannya ternyata makan tanaman, makan lalapan. Ini ternyata ada 47 jenis tanaman untuk menjaga kesehatan. Nah, ini bisa untuk ternak domba, kambing, ataupun untuk manusianya itu sendiri. Di daerah Alor dan Pantar ada 40 jenis ramuan obat untuk kesehatan ternak. Nah, ini contohnya kulit kayu nangka dicampur dengan air laut dapat dipakai untuk obat diare pada kambing. Nah, mungkin ini namanya kearifan lokal ya. Jadi di sana adanya apa dimanfaatkan. Nah, mungkin bisa juga kita gunakan ini, kita tiru untuk di daerah Jawa misalnya obat diare ya. Jadi bukan air lautnya atau kulit kayunya ini, tapi kita tahu kulit kayu nangka ini mengandung apa, kemudian air laut ini apa yang diambil sehingga kok bisa menurunkan diare. Nah, ini perlu dibaca lebih lanjut ya, bukan karena materialnya, tapi isi materialnya itu apa sehingga kita bisa gunakan di daerah tempat asal kita. Jawa Timur, Madura, ini ada 57 jamu tradisional, 44 jenis tumbuhan. Nah, ini adalah marga kurkuma. Kalau di daerah Jawa Timur ya, terutama Jawa Timur dan Madura,
ini karena dekat ya, jadi temu-temuan, temulawak, pokoknya bagian dari rempah. Ini sering dipakai untuk jamu. Di Bone, Sulawesi Utara, nah, ada 99 jenis tumbuhan dari 40 suku digunakan untuk obat. Nah, ini karena sudah dieksplor, mungkin banyak yang belum kita tahu, belum dieksplor, dan ini berpotensi untuk dieksplor, terutama misalnya tanaman-tanaman lokal. Jadi makanya kemarin tugasnya dari saya, carilah tanaman lokal, makin belum banyak dieksplor, makin bagus nilainya, karena itu mungkin belum banyak diketahui dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini ada juga untuk wangi-wangian berbagai tanaman ya, mungkin kita juga tahu ya, kalau daerah Jawa ini ada melati, mawar, cendana, kenanga, ini untuk wangi-wangian, apalagi untuk daerah-daerah keraton ya, ini masih wangi-wangian pakai tanaman lokal. Ada namanya kemuning yang mengandung zat samak dan 9 jenis tumbuhan lainnya. Nah, ini di Jogja diramu untuk lulur, menghaluskan kulit. Jadi tanaman ini itu ya yang saya informasikan, bahwa ada satu zat banyak dari zat bioaktif ini bermanfaat untuk kesehatan, baik itu sebagai obat ataupun misalnya untuk kosmetik. Masih luar biasa untuk bisa dieksplor. Ini tahu ya, kalau daun pacar ini untuk pemerah kuku, kemudian pandan, ini untuk makanan ya, pengharum makanan, melati, minyak kelapa untuk pelemas rambut. Kemudian diramu ada namanya tanaman ratus, diramu dari 19 jenis tanaman sebagai pewangi pakaian, pewangi ruangan, dan sebagai pelindung pakaian dari serangan mikroorganisme. Ada juga tanaman ini digunakan untuk menghalangi dari yang namanya serangan mikroorganisme. Di Indonesia mengenal 60 jenis tanaman sebagai bahan pewarna alami. Ada jambu hutan putih, kemudian ada kayu malam, pewarna alami, misalnya daun sekarang lagi banyak itu bunga telang ya, yang warnanya ungu. Kemudian dosen UMM itu sudah mengembangkan pewarna alami dari yang namanya bunga mawar. Nah, bunga mawar selain digunakan sebagai pewarna alami merah, digunakan juga sebagai sirup. Nah, mungkin bisa di-searching nanti ya, pewarna alami mawar merah dari dosen Universitas Muhammadiyah Malang, itu sudah terkenal. Nah, ini keanekaragaman hayati, ada yang tanpa klasifikasi dan dengan klasifikasi. Nah, kita pelajari yang dengan klasifikasi, tujuannya adalah menyederhanakan objek kajian makhluk hidup sehingga mudah untuk mempelajarinya. Jadi dikategorikan sehingga kita mudah untuk belajarnya, mudah untuk menghafal. Nah, biasanya klasifikasi ini kita tidak akan tinggal dengan yang namanya binomial nomenklatur. Ini yang memudahkan kita untuk belajar dengan aneka ragam materi sumber daya hayati yang ada. Nah, ini penulisan atau pengaturan, kalau tumbuhan ini diatur yang namanya dengan ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. Kalau binatang ICZN. Kalau B botanical, kalau Z zoological. Nah, ini untuk pengaturan, dia termasuk genus apa, kemudian spesies apa, kemudian famili apa. Nah, itu mungkin kita sudah pernah tahu ya. Nah, tapi inilah yang mengatur secara internasional. Nah, ini tingkatan klasifikasi. Paling atas itu ada kerajaan atau kingdom, kemudian diikuti filum atau divisi, kelas, ordo, bangsa, famili, genus. Nah, biasanya kita kenal udah mulai di tahap sini. Di genus, spesies, nah varietas. Varietas itu lebih detailnya ya, tapi biasanya kalau untuk penamaan itu kita menggunakan genus sama spesies.
kategori spesies atau satu jenis ya, itu dapat kawin dan menghasilkan keturunan. Misalnya ayam dikawinkan dengan ayam, jadi menghasilkan satu spesies sama spesiesnya. Ada aturannya, penemunya adalah Carolus Linnaeus. Nah, ini harus menggunakan bahasa Latin, satu nama untuk satu jenis. Nah, misalnya melati, dia punya nama latinnya apa. Kemudian tanaman daun teh, itu ada nama latinnya. Nah, ini terdiri dari dua kata. Dua kata ini apa? Kata pertama menunjukkan genus atau marga tadi ya, kata dan ditulis huruf besar. Ini aturannya. Dan kata kedua menunjukkan spesies. Nah, ini ditulis huruf kecil. Dan ditulis dengan garis bawah terpisah atau dicetak miring. Ini bisa dua ya, bisa di garis bawah ataupun dicetak miring. Nah, biasanya kan kita seringnya menggunakan cetak miring ya. Oryza sativa. Berarti kan ini bagian dari genus yang nama pertama, kemudian sativa ini bagian dari spesies. Kita perhatikan genus menggunakan huruf besar pertama, kemudian untuk spesies menggunakan huruf kecil. Berarti seperti ini ketika melakukan penulisan. Nah, ini kalau Animalia ya, misalnya itik ya, dia Kingdom Animalia, kemudian Phylum Chordata, kelasnya Aves, ordo Anseriformis, kemudian genusnya Anas ya, kemudian dia spesies apa? Nah, ini yang namanya spesies. Anas plantyrhynchos. Ini kalau misalnya itik apa gitu, nanti itik yang lain sama-sama spesies. Nah, nanti tergantung dia mojosari atau apa varietesnya, itu yang membedakan. Tapi untuk spesiesnya namanya ini. Kemudian misalnya ayam, genus ya, Gallus. Spesiesnya Gallus domesticus. Nah, nanti tergantung dia kalau misalnya tanaman ya, kita ngomongin varietas. Tapi kalau biasanya ternak itu menggunakan ras apa gitu. Nah, singkong, ini genusnya Monihot, spesiesnya Monihot esculenta. Nah, tergantung nanti spesiesnya dari singkong berbagai macam kan. Makanya ini yang nama kedua ini kita lihat nanti dia jenis singkong apa. Ini kunci determinasi. Ada ciri-ciri organisme yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan organisme, namanya dikotom atau yang karena selalu berpasangan. Bagian kunci dikotom. Nah, dunia tumbuhan itu ada yang berpembuluh, tidak berpembuluh. Nah, berpembuluh, nah selalu berpasangan. Nah, yang berpembuluh ini dibagi menjadi dua, tidak berbiji dan berbiji. Tidak berbiji, ada yang berdaun, tidak berdaun. Sementara yang berbiji, ada yang berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, berbiji tertutup ada dua, ada monokotil, ada dikotil. Monokotil ada batang berongga, batang tidak berongga. Dikotil, bunga kupu-kupu, bunga trompet. Kemudian biji terbuka, ini ada daun seperti jarum, daun lebar. Jadi ini selalu berpasangan atau istilahnya dengan dikotil. Nah, ini ada klasifikasi makhluk hidup ya, tergantung nanti ada beberapa sistem. Untuk dua sistem kita sistem dua kingdom, kita kenal kalau berarti sistem dua kingdom. Kita harus ingat itu ada plantae sama animalia. Berarti digolongkan ada tumbuhan dan hewan. Ada 5 kingdom, ada Monera, Protista, plantae, fungi sama animalia. Yang tadi ya, yang klasifikasi di awal tadi, ini golongan termasuk 5 kingdom. 8 kingdom yang sudah disetujui bersama ya secara internasional. Nah, kalau kemudian ada 8 kingdom, apa saja ini? Ada bakteri, ada archaea, ada archaezoa, kemudian protista, chromista, plantae, fungi, animalia. Jadi nanti kalau kita misalnya menemukan suatu bakteri, nah ini bakteri khas nih, nah dia termasuk apa, golongan apa, nah ini nanti kita cek. Kita misalnya ambil kingdom bakteria. Nah, itu kita lihat nanti apa spesiesnya, kemudian genusnya. Nah, ini nanti masing-masing di sini ada jenis-jenisnya lagi.
Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya biodiversitas itu keanekaragaman ya, baik itu dari tanaman, tumbuhan, sampai masuk dari tingkat genetik, kemudian sampai spesies, sampai ke ekosistem, atau biasanya komunitas ke ekosistem. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk diresum. Apa yang bisa diambil, poin penting, silakan ditulis untuk resumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.